Dr. Nani Radi dan juga Bapak Fahri Fahrudin FSI. Yang saya hormati, pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa, yaitu kakak kita, yaitu Kak Puri Dwi Nur Maulida SSI, dan yang saya hormati saudara moderator, yaitu abang kita tercinta, yaitu Bang Muhammad Ihsan, serta kakak-kakak dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kita alhamdulillah pada hari ini dapat berkumpul secara virtual dalam rangka acara kita, yaitu pelatihan quality control dengan tema Hygiene and Environment Monitoring. Kemudian salawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada manusia yang paling mulia, yang diagungkan serta yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendapatkan hidayah serta bimbingannya serta syafaat di yaumil kiamah nanti. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf, saya dari Gen 11, dari Biologi Angkatan 2021, yang akan memandu acara pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, insya Allah, dari pembina kita, yaitu Ibu Dr. Mega Ratnasari Pikoli MSI, dan juga mungkin nanti diwakili, dan juga akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita, serta dilanjutkan dengan doa penutup, kemudian acara telah selesai. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah agar acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Berdoa, dipersilakan. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, semoga doa-doa yang kita panjatkan selalu diterima dan didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adapun selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kita pada malam hari ini, yaitu kepada Saudari Anggita Rana Sasmita Lestari. Dipersilakan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'd. Puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kehendaknya lah acara pelatihan quality control kedua ini bisa terselenggara dengan baik. Yang saya hormati Ibu Dr. Mega Ratnasari Pikoli MSI, Ibu Dr. Nani Radiastuti MSI, Bapak Fahri Fahrudin MSI selaku pembimbing Genom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta abang, kakak, dan teman-teman yang sudah bergabung dalam room Zoom ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada webinar Quality Control ini yang bertemakan Hygiene Environmental Monitoring. Dan webinar ini adalah webinar yang akan membahas mengenai program pemeriksaan terkait kontaminasi mikroba. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan teman-teman terkait quality control, serta dapat bermanfaat bagi kedepannya nanti. Untuk teman-teman, jangan sungkan mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silakan nanti tanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik.
Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat mengikuti acara sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara ketua pelaksana, saudari ketua pelaksana, saudari Anggita. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan ibroh dan juga semangat bagi kita semua. Baiklah para hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan dari pembina kelompok studi genom, namun pembina kita yaitu Ibu Dr. Mega Ratnasari MSI sedang berhalangan hadir, dan juga Ibu Dr. Nani juga sudah berhalangan hadir, dan Pak Fahri juga sedang berhalangan hadir. Maka dan terpaksa kami melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu mari sama-sama kita sambut moderator kita pada malam hari ini, yaitu abang kita Bang Iksan. Apa kabar Bang Iksan? Alhamdulillah baik, Mas Maul. Baik. Selamat malam semuanya. Gimana Bang, untuk ininya nih, perjalanan akhir dari sebagai seorang mahasiswa nih Bang? Apakah menemui rintangan-rintangan Bang? Ya, alhamdulillah masih sesuai timeline ya. Namun kendalanya ya nggak sesuai dengan yang diperkirakan. Tapi insya Allah masih berjalan. Ya mohon doanya saja rekan-rekan genom ya. Semoga saya segera bisa menyelesaikan nih. Dan teman-teman juga tetap semangat. Pastinya ini suatu kegiatan yang luar biasa ya. Saya mendapatkan undangan yang begitu baik di malam ini, ternyata kembali ini diadakan lagi ya. Cara apa namanya, quality control ya. Luar biasa banget. Mantap Mas Maul. Ini berarti langsung saja Mas Maul, kita lanjut. Iya, iya Bang, kita langsung aja. Saya serahkan langsung kepada Bang Isan. Dipersilakan Bang. Oke, siap. Terima kasih Mas Maul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya, inayahnya, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di satu kegiatan yang alhamdulillah saya diamanahkan menjadi moderator dalam kegiatan quality control, dan kita akan membahas seluk-beluknya juga dengan pemateri yang luar biasa sekali. Ini saya kemarin pas diundang langsung sangat-sangat langsung melihat materinya gitu, nggak ngeliat lagi temanya apa, kegiatannya kapan. Ini sangat tertarik sekali karena memang beliau ini adalah sosok panutan khususnya bagi kami di kelompok studi genom ini. Mungkin bisa langsung saja panitia di share screen sedikit perjalanan hidup dan karir serta pendidikan dari Kapuri Dwi Nur Maulida SSI. Jadi pemateri kita yang luar biasa ini, mungkin sebelumnya saya sapa dulu kali ya, ini kakak kita, kakak genom yang tentunya sangat menjadi kebanggaan di genom. Assalamualaikum Kapuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran Kak, aman. Oke. Mantap. Terima kasih Kapuri sudah hadir di malam ini. Tentunya akan semakin meriah lagi. Dan sebelum kita masuk, tadi saya sudah menjanjikan bahwa akan kita bahas sedikit perjalanan karir, kehidupan, dan juga pendidikan dari Kapuri ini. Jadi seperti yang terlihat di layar ya, rekan-rekan, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, bahwa sesuai dengan yang akan kita bahas hari ini. Jadi Kapuri Dwi Nur Maulida ini merupakan seorang analis mikrobiologi di SGS Indonesia sebagai analis
dan juga verifikator sampel dari berbagai metode. Nah, ini kata kuncinya adalah berbagai metode yang malam ini akan kita bahas, teman-teman. Jadi bisa langsung disiapkan, yaitu pensil, pulpen, dan juga buku tulisnya. Dan juga selama perkuliahannya, ini luar biasa sekali ya saya baca. Ternyata Kak Puri ini pernah internship atau magang di Bio Farma sebagai dengan tema ya ini, dengan tema Protein Analysis with SDS Page and Western Blot. Wah, ini suatu tema yang saya pribadi juga belum menguasai, tapi Kapuri ketika masa kuliahnya sudah menjalankan dan pernah juga menjadi asisten praktikum. Nah, kali ini saya pernah ikutan sedikit. Jadi asisten praktikum di mata kuliah praktikum mikrobiologi, molekuler biologi, and laboratory engineering. Wah, luar biasa sekali. Dan education-nya tentu saja berada di kampus tercinta kita, mengemban pendidikan selama S1 di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta di Prodi Biologi, dan sebelumnya ber-SMA di Alpha Centauri Senior High School. Dan ini juga training experience-nya bukan main-main, teman-teman. Sebagai trainer di General Requirement of Laboratories tahun 2017, kemudian di Quality 2015, Health Safety Environment di 2015, dan Occupation Health and Safety. Dan semuanya sudah berstandar ISO. Nah, ini misalnya teman-teman belum tahu apa itu ISO, di searching ya. Karena itu sudah sangat top global lah pokoknya. Dan leadership-nya pernah menjadi sekretaris di MBC Nudi Brands. Dan bagi buat rekan-rekan yang dari luar UIN Jakarta, MBC merupakan Marine Biology Club. Jadi Kapuri ini lintas bidang juga ya, hingga ke laut. Ini luar biasa sekali. Saya saja di satu bidang sudah agak kewalahan dikit. Dan pernah menjadi sekretaris dari apa ini, Research and Professional Division of the Biology Student Council. Oh, di Himbio, teman-teman. Ya, Iya, di Himbio dulu tuh ini iya, Kak. Pemprov. Oh, Pemprov, iya, Kak. Ya, maklum kayak TOEFL saya belum nyampe standar nih, jadi belum tahu. Dan Tracer of Vietnam. Luar biasa. Oke, sepertinya sudah tidak sabar teman-teman nih, saya lihat dari wajah-wajahnya yang ketutupan kamera ya. Mungkin bisa dinyalain teman-teman nih kameranya. Dan kita akan langsung saja memberikan nih sesi presentasi kepada sang narasumber kita, kakak kita, Kapuri Dwi Nur Maulida SSI. Kepada Kapuri, layar dan tempat saya persilakan. Ya, selamat pagi selamat pagi. Selamat malam teman-teman. Di sini jangan terlalu kaku kali ya. Di sini saya mau bahas tentang hygiene and monitoring, khususnya di mikrobiologi, lab mikrobiologi. Kita mulai aja teman-teman. Boleh dilanjut? Nah, sebenarnya di prosedur quality control ini kan kita bahasnya tentang quality control ya. Di dalam suatu lab itu dia pasti punya prosedur quality control. Nah, ini adalah ada 7 poin prosedur quality control yang harus kita punya, yaitu kalau misalnya ini adalah 7 poin di quality control laboratorium testing. Gitu. Kebetulan di tempat saya bekerja ini adalah 7 poin yang harus kita miliki dalam quality control setiap laboratorium. Tapi ya balik lagi, setiap laboratorium itu mempunyai standar quality controlnya itu masing-masing. Nanti dibahas nih bedanya itu apa, berdasarkannya itu apa, gitu nanti ya balik lagi. Laboratorium itu akan dipakai dan diperuntukkan untuk mungkin dalam sesi kali ini kita bakal membahas tentang poin pertama, yaitu hygiene regulation atau and environmental control. Itu adalah cara kita tindakan hygiene dan kontrol lingkungan. Silahkan lanjut. Nah, ada 2 poin yang bakal kita bahas, monitoring control dan hygiene. Yang pertama mungkin silahkan lanjut. Nah, kontrol lingkungan. Jadi kontrol lingkungan sendiri itu ada 4 hal yang kita harus waspadai atau kita pahami dulu nih. Yang pertama itu ada klasifikasi mikroorganisme, kedua rancangan laboratoriumnya, dan ketiga itu adalah pemilihan alat laboratorium, dan keempat adalah pembuangan limbah dan dekontaminasi bahan-bahan atau misalnya zat-zat yang kita pakai di laboratorium sendiri. Yang pertama mungkin kita lanjut langsung ke klasifikasi mikroorganisme. Nah,
bisa teman-teman lihat nih, yang pertama yang harus kita lakuin itu adalah untuk hygiene sendiri itu kan serangkaian tindakan ya, nggak bisa cuman sama kita itu dilakuin satu aja gitu, maksudnya satu tindakan aja, tapi dia itu keseluruhan tindakan yang nggak cuma satu gitu, bisa 10 atau misalnya 20 tindakan yang bisa menciptakan suatu prosedur hygiene. Nah, yang pertama kali kita harus perhatikan dulu itu adalah klasifikasi mikroorganismenya dulu gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu nih klasifikasi mikroorganismenya gitu, kayak yang pertama, kelas klasifikasi yang pertama itu adalah mikroorganisme yang tidak menyebabkan penyakit ke manusia itu sendiri, atau misalnya kita sebagai pekerja di laboratorium. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah mikroorganisme yang memiliki sifat patogen, tapi prosedur dan cara pengobatan pencegahannya itu kita udah ada gitu, udah tahu gitu cara menguranginya, mengeliminasinya agar tidak ada di lingkungan atau misalnya lingkungan kita bekerja atau misalnya di produk kita sendiri yang kita kerjakan. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah patogen juga, tapi dia itu lebih ke pengobatan dan infeksius tingkat patogenitasnya itu lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang klasifikasi tadi yang kedua. Makanya dia itu ekstra juga gitu untuk bagaimana sih kita harus tahu dulu gitu loh klasifikasi mikroorganisme mana yang kita bekerja dengan atau yang kita pakai gitu di laboratorium itu. Nah, sedangkan yang keempat itu adalah bersifat patogen yang paling tinggi. Biasanya itu yang klasifikasi 3 sama 4 itu adalah virus gitu. Kita tuh sulit gitu untuk, maksudnya tuh untuk menangani atau misalnya penyebarannya itu lebih mudah tersebar dari udara ataupun misalnya dari udara paling luas, saya maksudnya dari virus itu adalah paling susah diatur gitu. Sedangkan yang kalau misalnya yang kedua ketiga itu masih bisa kita tangani seperti E. coli, Listeria, Bacillus, Salmonella, itu masih ada di tahap klasifikasi mikroorganisme kedua dan ketiga, di mana itu sering bisa kita temui di mana saja, di lingkungan pun bisa gitu. Tapi untuk cara penanganannya itu berbeda lagi tergantung tingkat patogenitasnya masing-masing bakteri tersebut. Yang kedua kita lanjut. Nah, yang kedua rancangan laboratorium. Nah, dari rancangan laboratorium sendiri itu tuh dia mempengaruhi gitu aktivitas hygiene kita tuh kayak gimana, karena ketika suatu mikroorganisme ya tadi gitu, ketika kita belum tahu nih kita bekerja dengan mikrobiologi tingkat mana atau misalnya klasifikasi mana gitu, ya kita nggak akan tahu gitu laboratorium apa yang harus kita buat dalam tanda kutip atau misalnya yang harus kita jaga gitu, apa aja sih kontrol hygiene yang kita perlukan gitu dalam suatu laboratorium dengan tingkatan atau klasifikasi mikroorganisme tersebut. Yang pertama adalah kita harus tahu tadi pertama mikroorganismenya itu tingkat berapa. Nah, yang kedua adalah rancangan laboratorium. Rancangan laboratorium ini terdiri dari beberapa poin nih teman-teman, banyak banget poin yang harus dijaga gitu. Yang pertama adalah jalur masuk, sampel, dan personil yang dipakai itu harus dipisah gitu. Kenapa harus dipisah? Karena dari kita sendiri pun sebagai pekerja gitu, itu kan kita beraktivitas di luar, kita jalan di perjalanan gitu, naik motor atau misalnya dalam kendaraan umum, kita kan nggak tahu gitu apa bakteri apa yang menempel dari kita, virus apa, atau misalnya pun kebersihan kita tuh sejauh mana gitu loh, bisa mencemari atau misalnya mengkontaminasi bahan atau sampel kita yang kita kerjain di laboratorium. Maka dari itu dari personil lab itu harus dipisah gitu jalan masuk dan keluarnya, kayak dari bisa teman-teman lihat gitu, saya punya rancangan laboratorium sederhana. Yang kuning itu adalah personil alur masuknya personil lab, sedangkan yang merah itu adalah sampelnya masuknya sampel, jarum masuknya sampel. Dan itu dari teman-teman mungkin bisa lihat gitu. Kenapa harus dipisah? Ya itu karena ya sampel, kalau misalnya bisa ya gitu sebagai laboratorium testing, sampel itu ada sesuatu yang berharga yang nggak boleh terkena apapun itu dari kita gitu. Makanya dia tuh
harus terpisah gitu yaitu untuk mengurangi kontaminasi, kebersihan kita gitu, yang jangan sampai itu bisa terpengaruhi atau misalnya terkontaminasi dari personil. Nah, yang kedua, adanya prosedur pengerjaan atau penanganan yang sesuai. Nah, yang tadi kalau misalnya saya contohkan dari web saya yang testing gitu. Sampel itu ada dua kategori, ada yang bersih, ada yang kotor. Istilahnya bersih itu adalah makanan produk yang sudah jadi, makanan yang sudah jadi gitu. Sedangkan kalau misalnya kotor itu adalah bahan baku atau bahan-bahan dasar yang dari sampel bahan bahan yang belum jadi gitu. Nah, itu pun setiap sampelnya itu kita punya prosedurnya masing-masing gitu. Gimana prosedur makanan bersih, makanan sehat, makanan bersih dan kotor itu harus dipisah sebenarnya teman-teman. Dari sini ada jalur yang preparasi sampel itu ada di depan, ada di depan. Kenapa harus ada di depan? Karena itu tuh adalah di mana kita posisi atau start pertama penanganan sampel itu nggak boleh terkontaminasi atau sedikit adanya campur tangan dari aktivitas di luar gitu. Makanya kenapa di sini tuh dari alur kerjanya itu preparasi sampel harus di depan, pengerjaan, inkubasi, dan konfirmasi lanjutan itu ada di belakang. Jadi dari awal kita, oh ini sampelnya itu bersih, kita anggap sampel bersih, diinkubasi, dan itu tuh semakin ke belakang itu alur kerjanya itu istilahnya itu semakin kotor, atau misalnya tahap konfirmasi itu adalah tingkat paling akhir di mana sampel itu dinyatakan bersih atau tidak, tercemar atau tidak, adanya patogen atau tidak, itu tuh adalah di alur yang paling terakhir gitu dari pengerjaan sampel. Jangan sampai kita tuh pengerjaan sampel tuh bulak-balik gitu. Pengerjaan sampelnya tuh di depan, terus misalnya konfirmasi, oh inkubasi, setelah inkubasi, oh ini ada yang suspek gitu, misalnya ada ciri-ciri, ada kontaminasi gitu, abis itu kita malah inkubasi atau misalnya tempat countingnya itu adalah tercampur dengan pengerjaan sampel. Jangan sampai tempat pengerjaan sampel dan inkubasi itu dicampur gitu loh. Karena ya istilahnya adalah ketika kita sudah inokulasi atau misalnya pengambilan sampel itu diinkubasi, itu kan berarti ada atau tidaknya itu kan balik lagi ya sudah terjadi pengkayaan gitu. Berarti kan kalau misalnya ada sedikit pun bakteri ketika sudah ada di pengkayaan itu adalah dia ada gitu. Nah, itu sendiri itu bisa jadi kontaminasi ke sampel itu sendiri gitu. Kenapa harus dipisahkan dan kita harus buat alur kerja yang jelas gitu. Karena itu tuh balik lagi, karena pekerjaan kita sendiri pun bisa menjadi kontaminan atau kontaminasi gitu, proses kontaminasinya itu sendiri gitu dari apa yang kita kerjain. Kenapa? Makanya prosedur itu tuh harus jelas. Nah, yang ketiga itu lantai, dinding, dan jendela yang kita gunakan di lab itu harus dalam keadaan bersih atau mudah dibersihkan gitu. Yaitu karena ketika konsep atau rancangan di laboratoriumnya itu mudah berdebu, misalnya jendelanya itu kebuka, angin, itu tuh dari keluar itu gampang masuk, itu tuh bisa menjadi hal faktor yang tidak bisa dikendalikan gitu, yang bisa menjadikan kontaminasi di sampel kita. Makanya kenapa kalau misalnya teman-teman lihat tuh laboratorium tuh bersih, jendelanya tuh nggak ada, malahan tertutup gitu. Ya karena itu, karena hal-hal yang mungkin kita kira cuma sekadar jendela, cuma sekadar meja atau misalnya lantai, itu tuh bisa dipakai atau di mana aja tuh enggak gitu. Kalau misalnya di laboratorium itu kita harus merancang atau mengkontrol sesuatu hal yang bisa dikontrol dan nggak boleh ada sama sekali kontaminasi di situ, karena dari situ pun bisa jadi gitu sumber kontaminasi dari sampel. Mungkin teman-teman banyak yang nggak kebayang gitu kalau kenapa sih dari jendela, lantai, dinding aja tuh bisa jadi kontaminasi, sumber kontaminasi, karena yaitu keluar masuknya udara, terus misalnya terutama dari udara gitu ya, itu tuh ada sumber kontaminasi paling tinggi
lab atau misalnya sampel gitu. Makanya kenapa harus dijaga dan dipilih dengan baik-baik. Nah, tadi kan udah dibahas tuh aliran udara. Nah, aliran udara juga itu tuh harus diperhatikan baik-baik teman-teman. Jangan sampai aliran udara yang dikonfirmasi atau misalnya diinkubasi itu tercampur dengan aliran udara yang preparasi sampel, di mana itu adalah misalnya tuh tempat steril yang nggak boleh ada sama sekali ada bakteri sama sekali gitu. Makanya aliran udara pun harus diperhatikan gitu. Ini tuh sebagai dasar agar tidak terjadi kontaminasi juga teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah keadaan lingkungan laboratorium itu harus disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas yang ada di laboratorium itu sendiri. Nah, aliran udara itu kan bergerak dari negatif ke positif ya teman-teman. Nah, ini tuh harus teman-teman perhatikan gitu. Dengan adanya dicek dengan temperatur, suhu yang ada di masing-masing ruangan itu sesuai apa enggak sih? Kalau misalnya di teman-teman ada pengecekan yeast and mold. Yeast and mold itu kan di inkubasi pada suhu 25 derajat. Kalau di saya itu 25 derajat. Nah, jangan sampai ruangan itu bersuhu di atas 25 derajat. Nggak akan relevan dong dengan apa yang kita lakukan. Karena di mana-mana suhu ruangan itu harus lebih rendah daripada suhu inkubasi yang kita gunakan. Ketika kita ada testing yeast dan mold di suhu 25, berarti akurasi suhu yang harus kita pakai itu adalah 20 sampai 23. Itu adalah range tertingginya itu 23. Jangan sampai ketika suhu udara dan suhu udara ruangan dan inkubator itu sama gitu 25 derajat, karena itu bisa jadi ketika suhu ruangan pun 25 derajat berarti bisa kita asumsikan kalau misalnya yeast dan mold juga bisa tumbuh di ruangan kita gitu. Kenapa? Makanya tuh suhu kelembaban dan kontaminasi itu bisa disebabkan dengan temperatur yang sama-sama inkubator aja itu udah bisa jadi kontaminan gitu bagi sampel atau misalpun bakteri yang kita sedang uji gitu. Dan dari itu adalah titik kritisnya sebuah ruangan uji itu adalah di suhu dan kelembaban. Boleh dilanjut. Nah, kayak ruangan dan fasilitas itu harus cukup menampung atau menyimpan barang yang kita butuhkan gitu. Kenapa harus kita sesuaikan gitu? Kenapa itu bisa jadi titik rancangan laboratorium? Karena ketika mobilitas kita tinggi di suatu ruangan, oh saya butuh alat sentrifugasi misalnya di ruangan molekuler, tapi saya kerjanya di biologi dasar gitu. Itu kan teman-teman harus pindahin barang, bawa sini. Itu kan bisa jadi perpindahan itu menyebabkan proses kontaminasi itu sendiri gitu. Makanya kalau misalnya bisa tuh ketika teman-teman mau misalnya kerja di lab biologi dasar, ya udah di biologi dasar aja, siapkan alat-alat yang teman-teman butuhkan itu tuh di situ gitu, gampang dijangkau dan tidak menyebabkan kontaminasi pada saat kita berpindah sana sini gitu. Makanya sebuah ruangan itu ya fasilitas tuh harus cukup di situ gitu, dimana kita bekerja dengan itu ada di ruangan itu sendiri gitu. Jadi mengurangi proses kontaminasi itu sendiri. Tempat cuci tangan juga harus disediakan di setiap ruangan, karena yang namanya kita bekerja di suatu lab gitu, kita kan nggak pernah sadar gitu, kita kecipratan bahan apa, bakterinya nitrat atau enggak dari pipet atau misalnya dari sampel yang kita pegang, oh ternyata sampel yang kita pegang itu high kontaminan gitu. Kita kan itu udah dasar ya, maksudnya ketika kita sadar hal-hal itu tuh kita harus cuci tangan, ganti alat HDP kita, PPE kita gitu, kayak sarung tangan, masker gitu. Itu harus kita lakukan setiap hari karena untuk melindungi atau menjaga hygiene itu ada di diri kita itu tetap terjaga gitu teman-teman. Nah, yang kedua adalah yang selanjutnya adalah pintu itu harus pintu itu harus
dapat melihat keluar. Itu tuh mungkin teman-teman mikirnya tuh, lah apa hubungannya pintu yang harus keluar itu dengan menjaga hygiene kita di sampel ataupun pengaruh ke kita, karena ketika kita melihat pergerakan orang, oh misalnya mobilitasnya itu lagi tinggi tuh di ruangan itu, ketika kita itu ya harus berhati-hati gitu menangani sampel yang kita pegang gitu, handling sampelnya pun harus kita jaga gitu ketika kita mau keluar misalnya apa, ketika kita nggak tahu oh di depan misalnya tuh lagi ada loading barang, loading sampel kan otomatis itu tuh aktivitasnya tuh tinggi ya teman-teman, dimana tuh udara debu itu saling bercampur gitu loh. Nah itu tuh bisa menyebabkan juga kontaminasi ke sampel yang kita pegang gitu. Kenapa kita harus bisa lihat keluar, itu tertutup otomatis dan tahan api ya, kalau misalnya terjadi apa-apa itu bisa menjaga teman-teman sendiri di ruangan tersebut. Nah selanjutnya adalah harus ada sistem keamanan api, elektrik udara, pancuran darurat, dan kaca sisi mata kayak yang warna kuning itu adalah hal dasar yang harus kita punya di lab. Karena kita nggak tahu nih, kita misalnya kita pegang NaOH pekat gitu, ternyata ada cipratan. Nah, itu tuh adalah suatu emergency yang untuk melindungi kita sendiri dan alat tuh kita harus langsung gitu bilas, harus kita cuci gitu. Itu tuh adalah sebagai salah satu hal yang penting di suatu lab itu kita punya. Nah, selanjutnya adalah tersedianya air yang cukup, pasokan listrik yang memadai, karena kan setiap alat lab itu punya kapasitas atau muatan listriknya itu besar ya. Kenapa itu harus dibandingkan dengan pasokan listrik yang cukup. Lanjut. Nah, jendela harus tertutup, dikunci, tahan goncangan. Itu menjaga agar udara itu tidak masuk ke lab, kayak harus tetap bersih gitu. Sistem udara harus dibuat bertingkatan negatif, penyaringan udaranya harus pakai HEPA gitu ya, agar dari bakteri yang di dalam itu pun nggak keluar ke lingkungan biasa gitu, nggak langsung keluar ke lingkungan gitu, dan dari lingkungan pun bakteri yang ada di lingkungan pun nggak begitu masuk langsung ke laboratorium gitu, jadinya nggak sama-sama mengkontaminasi di luar maupun di dalam. Dan yang paling penting adalah kabinet biosafety itu harus berada jauh dari tempat yang mobilitas itu tinggi, kayak pintu, jendela gitu, karena itu tuh bisa mempengaruhi pengerjaan sampel itu sendiri dan kondisi higienitas pada saat kita bekerja. Jadi lanjut. Nah, yang ketiga nih, pemilihan alat. Kenapa pemilihan alat itu penting buat hygiene? Ingat teman-teman, ketika kita bekerja di lab itu, yang paling penting itu bukan cuma sampel doang, tapi kita sendiri sebagai pekerja itu adalah jadi aset gitu. Makanya pemilihan alat itu menjadi penting, karena itu pun bisa jadi pelindung diri kita dan pelindung diri untuk melindungi sampel itu sendiri gitu. Nah sekarang tuh ada tipe perlindungan. Tadi kan kita udah bahas klasifikasi mikroorganisme ada 1 sampai 4. Nah, ketika kita bekerja di klasifikasi bakteri nomor 1 sampai 3, kita itu harus minimal menggunakan kabinet biosafety itu biosafety 1, 2, dan 3. Nanti untuk kabinet biosafety 1, 2, 3 itu apa aja nanti kita bahas selanjutnya. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kita dengan bekerja dengan klasifikasi mikrobiologi yang klasifikasi 4, kita tuh minimal pakai biosafety yang kelas 3 dan seterusnya. Jadi kita tuh harus menyesuaikan kabinet biosafety yang kita pakai itu dengan klasifikasi mikroorganisme kita yang tadi kita gitu. Maksudnya gimana sifat patogenitasnya, gimana pengaruh ke kita sendiri sebagai sebagai operator atau personil, dan ke sampel dari sampel itu sendiri.
Bisa dilanjut. Nah, yang pertama, Kabinet Biosafety kelas 1. Nah, ini mungkin teman-teman bisa sering lihat lah gitu, ada di kampus juga ya. Kabinet Biosafety 1 ini, dia itu mempunyai HEPA filternya dengan percepatan udaranya itu 0,38. Nah, tadi kenapa tuh dibahas aliran udara, lingkungan, atau monitoring? Maksudnya rancangan laboratorium itu penting banget dalam nomor 1 dalam hygiene itu sendiri. Karena lihat teman-teman, aliran udara dari ruangan itu langsung masuk ke biosafety gitu kan. Kita mikirnya itu adalah biosafety itu adalah tempat yang paling bersih di lab gitu, dimana sampel itu tuh ya udah bisa menjaga kondisi sampel itu dengan kontaminasinya itu secara natural gitu, tanpa ada tambahan dari aktivitas atau misalnya luar ruangan gitu. Makanya kenapa kita tuh di biosafety kan teman-teman. Nah, ketika kita pakai biosafety kabinet 1 gitu, aliran udara ruangan itu masih tetap masuk, dimana masih masuk, dan itu bisa menjadi juga kontaminan gitu ke sampel yang kita pakai ketika kita pakai kabinet biosafety kelas 1. Karena ya itu tadi, dia tuh punya kekurangan memberikan perlindungan yang kurang konstan gitu, yang bisa menyebabkan udara di lingkungan sekitar kita tuh bisa masuk gitu ke kabinet biosafety, atau misalnya bisa kita bilang tuh, sering kita bilang tuh laminar kali ya, bisa masuk gitu. Makanya tadi apa yang kita pakai, bakteri yang kita kerja dengan bakteri apa tuh kita harus tahu dulu gitu, karena ya itu bisa melindungi kita ataupun sampel itu dengan kita tahu dulu kita kerjanya sama apa, terus alat yang kita butuhin itu apa. Nah, selanjutnya kabinet. Nah, yang kedua ini kabinet kelas 2. Nah, mungkin kabinet kelas 2 itu buat mikroorganisme yang kelas 2 atau kelas 3 yang tadi sudah bersifat patogenitas, tapi masih ada prosedur penanganannya tuh yang sesuai. Karena meskipun aliran udaranya kita masuk dari ruangan, tapi dia itu berusaha untuk udaranya itu tidak keluar ke lingkungan secara kita langsung gitu. Makanya itu dia, kalau misalnya teman-teman lihat, dia itu lebih ribet gitu aliran udaranya, karena agar menjaga kestabilan udara yang ada di dalam biosafety itu biar nggak keluar gitu. Ketika kita bekerja dengan bakteri yang bersifat patogen itu, dia nggak keluar dan kena kita dan tidak mencemari lingkungan gitu, karena di situ dia menjaga aliran udara itu tetap di dalam gitu. Ketika meskipun dia keluar, dia dilihat bisa dari DF itu dia ditarik dulu ke HEPA filter, disaring, kemudian keluarnya itu setelah 2 kali mengalami penyaringan. Makanya dia itu lebih safety kalau misalnya kita pakai untuk bekerja dengan mikroorganisme yang bersifat patogen. Jadi lanjut. Nah, yang ketiga ini kelas biosafety yang paling tinggi nih teman-teman, karena bisa dilihat dia buat bolongannya itu dia udah ada sarung tangannya tersendiri. Jadi yang kedua aja aliran udaranya diatur sedemikian rupa biar dia tetap bersirkulasi di dalam. Nah, apalagi yang tiga, dia itu nggak ada tempat masuknya udara dari ruangan ke laminar biosafety gitu, untuk menjaga agar tidak keluar udaranya itu yang ada di dalam biosafety keluar. Makanya dia itu dirancang sedemikian rupa, ada sarung tangan secara langsung gitu, dan ada pembuangannya juga di laminar itu sendiri, karena yaitu kan tadi klasik mikroorganisme tingkat kabinet biosafety tingkat 3 ini buat mikroorganisme yang tingkat 3 atau 4 ya. Itu tuh biasanya tuh virus gitu kan, secara teman-teman tahu gitu, virus itu mudah berpindah dari udara dan mudah sekali menyebar gitu, dan perpindahannya itu mudah. Maka dari itu dia
diatur sedemikian rupa biar nggak ada nih udara yang keluar dari biosafety gitu, yang biar nggak terjadi kontaminasi ke kita, ke sampel dan lingkungan itu sendiri. Bisa dilanjut. Nah, ini nih kalau misalnya teman-teman bingung perbedaannya tuh di mana sih antara kabinet yang 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada warna gitu. Nah, ketika yang kabinet 1, udara itu dari ruangan itu langsung masuk gitu ke laminar atau biosafety yang kita pakai. Sedangkan misalnya nomor 2, kabinet biosafety yang kita pakai itu meskipun udaranya itu masuk tapi dia langsung disaring ke dalam gitu. Ada yang tanda panah warna hitam di kabinet nomor 2, KB2. Saya singkat KB2 ya teman-teman biar mungkin teman-teman lebih mudah gitu. Nah, itu tuh jadi meskipun udara yang dari lingkungan itu masuk, tapi dia itu langsung disaring ke dalam gitu. Langsung ditarik ke dalam. Biar meskipun udara yang masuk dari lingkungan, tapi dia tuh enggak mencemari sampel atau misalnya bahan yang kita kerjain di laboratorium di biosafety itu gitu. Makanya dia langsung ditarik tapi langsung ditarik ke dalam dan disaring lewat HEPA filter. Nah, sedangkan yang kabinet 3 ini dia sama sekali tidak ada udara yang masuk ke laminar gitu teman-teman. Jadinya tuh dia tetap aja dari udara yang dia itu berasal dari atas ruangan yang kita saring terlebih dahulu, kemudian masuk mengenai sampel atau misalkan bahan yang kita kerjakan, kemudian disaring lagi dan keluar disaring lagi. Makanya dia tuh lebih terjaga dan lebih bersih gitu, dan lebih aman juga sebagai kita pekerja itu untuk bekerja dengan mikroorganisme berpatogen yang tingkat tinggi. Dilanjut. Nah, yang terakhir nih buat kontrol lingkungan, monitoringnya. Nah, yang terakhir adalah tentang pembuangan limbah atau dekontaminasi. Nah, sebelum kita tahu nih apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu dulu nih, ini tuh sebenarnya sampah kita tuh termasuk apa sih? Biohazard kah? Toksik kah? Berbahaya untuk lingkungan atau gimana? Nah, itu tuh harus kita tahu dulu gitu. Kalau kita udah tahu, baru kita lakukan langkah selanjutnya. Kalau misalnya kita biohazard, kita destroy terlebih dahulu atau kita hancurkan dengan cara autoclave, di autoclave dulu selama 30 menit dalam suhu 120 derajat. Nah, sedangkan kalau misalnya limbah B3 atau misalnya lain, itu kan ada pengolahan limbah tersendiri ya. Kalau misalnya untuk mikrobiologi mikrobiologi aja, itu tuh kita harus pahamnya itu biohazardnya itu biohazard nggak ada bakterinya apa enggak gitu, gampang itu ada bakterinya apa enggak. Kalau misalnya ada bakteri, kita tuh harus destroy dulu terlebih dahulu gitu. Nah, destroy pun autoclave yang kita pakai itu harus dipisahkan gitu antara bersih dan kotor. Itu udah jelas ya, masuk masa gitu kita autoclave yang bersih tapi dipakai juga buat kotor, kan nggak mungkin gitu. Itu juga bisa jadi sebagai sumber kontaminasi juga gitu ketika kita menggunakan autoclave yang sama buat sterilisasi bersih dan kotor. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mengurangi biohazard itu adalah dengan dilakukannya UV gitu, sterilisasi dengan UV. Nah, sterilisasi UV ini juga setiap ruangan itu berbeda teman-teman. Maksudnya ya tergantung dengan luasan ruangan yang dipakai dan berapa banyak gitu titik yang harus kita lakukan UV. Itu pun pengaruh dengan waktu lamanya kita lakukan UV gitu. Misalnya dengan luas ruangan yang 200 meter kubik, itu tuh minimal teman-teman itu melakukan UV itu ada 30 menit teman-teman untuk menghancurkan atau membunuh bakteri. Itu tuh minimal 30 detik dengan luas ruangan 200 meter persegi. Nah, selanjutnya bisa langsung. Nah, ini nih yang kunci utama, maksudnya yang
topik utama yang kita bahas hari ini, hygiene. Nah, kenapa sih tadi yang sebelum-sebelumnya kita bahas gitu dari kondisi lingkungan, rancangan laboratorium gitu, kenapa sih harus kita perhatikan sedemikian rupa gitu? Ya, karena kita tuh pengen dapetin kondisi di mana kebersihan kita tuh terjaga gitu. Karena aspek-aspek yang sebelumnya itu adalah aspek yang bisa menjadi kontaminasi silang gitu di tempat kita kerja gitu. Kenapa makanya saya bahas pertama itu tentang rancangan laboratorium, pemilihan kabinet biosafety, karena ketika kita salah penggunaannya gitu, itu tuh bisa menjadi kontaminasi ke kita dan ke sampel kita sendiri gitu. Karena kan namanya kontaminasi silang itu bisa dilakukan terjadi dari sampel ke sampel, dari pekerja ke sampel, dari sampel ke pekerja, itu pun menjadi salah satu titik berat kontaminasi. Jadi lanjut. Nah, ini nih critical control hygiene yang harus kita perhatikan tadi. Akses terbatas. Laboratorium itu harus memiliki akses terbatas gitu ya. Karena itu personil yang dari luar, kita nggak tahu dia dari mana, dia bawa apa, dia dari mana kemana. Mungkin itu bisa jadi sumber kontaminasi. Bukan mungkin lagi, tapi bisa dipastikan itu dia jadi sumber kontaminasi tersebut buat kita yang ada di laboratorium, entah ke sampel ataupun ke pekerja. Yang kedua, area kerja itu harus dalam keadaan rapi dan bersih. Bahan-bahan atau misalnya yang ketika ada tumpahan misalnya atau itu, kita tuh harus langsung dilap, nggak boleh nunggu nanti kita lagi kerja sambil kerja aja, nanti cuman kalau misalnya kita kerja ada tumpahan lagi atau apa, itu tuh nggak bisa teman-teman tuh harus langsung segera saat itu juga membersihkan jika terjadi adanya tumpahan gitu pada saat teman-teman bekerja. Jangan ditunggu nanti, karena teman-teman sendiri tahu gitu, bakteri itu tuh bisa tumbuh dalam beberapa menit aja tuh dia udah bisa membelah menjadi puluhan, ratusan gitu. Makanya ketika ada tumpahan atau lagi dengan media yang punya sumber pertumbuhan atau misalnya sumber makanan yang tinggi buat bakteri itu kita harus langsung dibersihkan secara rapi bersih itu ya, karena itu untuk menjaga kebersihan lingkungan kita untuk diri kita sendiri ataupun untuk sampel. Yang ketiga, kurangi barang yang tidak perlu, kayak misalnya tuh makanya alat-alat pribadi biasanya tuh di laboratorium itu nggak boleh bawa handphone, nggak boleh kertas atau misal pun alat tulis pribadi dari luar tuh nggak boleh dibawa sama teman-teman ke dalam laboratorium, karena itu bisa menjadi sumber kontaminasi juga gitu. Makanya kenapa lebih strict di lab itu ya, karena apapun yang kita bawa dari luar itu bisa jadi sumber kontaminasi. Nah, yang selanjutnya adalah alat di setiap ruangan itu tidak boleh dipindahkan. Kenapa nggak boleh dipindahkan ya? Karena itu ketika kita di sampel, di preparasi sampel, istilahnya itu tuh ruangan bersih. Terus kita pakai alat yang dikonfirmasi. Konfirmasi itu kalau misalnya teman-teman bingung adalah di mana bakteri itu misalnya ada suspek bakteri di inkubasi. Oh, ini ada bakteri terduga E. coli nih tumbuh. Kita langsung dikonfirmasikan ke ruangan konfirmasi gitu. Ketika kita menggunakan alat yang sama untuk mengerjakan sampel itu kan bisa jadi dari alat ini sendiri pipet atau misalnya tuh baki atau misalnya yang sederhananya sarung tangan yang kita bekas pakai di ruang konfirmasi itu sendiri itu bisa jadi sumber kontaminan juga gitu. Kenapa? Makanya alat atau misalnya pun ADP yang kita pakai itu nggak boleh bercampur di setiap ruangan tuh kayak gitu karena tanpa kita sadar tuh bakteri itu nggak kelihatan juga gitu loh. Makanya itu tuh bisa jadi sumber kontaminasi. Nah, alur kerja harus diperhatikan dan diatur kayak tadi ya udah saya bahas itu tuh kenapa penting ya, karena biar nggak ada kontaminasi juga dari sistem yang kerja yang kita pakai atau yang kita kerjakan gitu. Nah, yang ketiga, program pembersihan itu harus dilakukan secara rutin dan terdokumentasi. Gimana kita tahu kalau misalnya ruangan itu tuh bersih apa enggak kalau misalnya kita nggak melakukan monitoring hygiene gitu, misalnya kayak swab ruangan, oh meja nih
benar nggak sih dibersihin, sesuai nggak sih alat yang atau cairan pembersih kita tuh cocok apa enggak, udah desinfektannya itu bekerja apa enggak gitu loh. Kita tuh kalau di tempat saya swab swab tempat itu atau workplace itu kita swab itu setiap seminggu sekali, itu untuk memantau pembersihan kita itu atau cara pembersihan itu cocok apa enggak, bersih apa enggak. Kalau misalnya ketika kita seminggu sekali dilakukan pengecekan, oh di hari ini oh kotor, oh ditanya ini sama helpernya, oh kan emang kita pembersihan itu 2 hari sekali, misalnya ini 2 hari sekali, oh ternyata dengan cara pembersihan yang 2 hari sekali itu kita nggak efektif nih, bakterinya itu masih banyak gitu, malahan eh, nggak ada yang terbunuh. Kan setiap ruangan itu ada kriteria ya teman-teman, kebersihan itu minimal bakterinya ada di ruangan itu ada berapa. Nah ketika kriteria bakterinya itu tidak memenuhi, wah itu bisa kita kita bisa mastiin itu dari mana kalau misalnya kita tuh nggak memantau pemantauan cara pembersihan kita tuh udah benar apa enggak, desinfektan kita yang pakai itu cocok apa enggak, dari mana kalau misalnya enggak dilakukan pemantauan dan tidak terdokumentasi dengan jelas. Dan yang kedua itu kita juga harus mengecek kualitas lingkungan juga, tadi dari suhu, kelembaban, HEPA filter sendiri itu juga harus kita cek teman-teman. Oh ini udah berapa lama nih HEPA filter kita pakai gitu, masih bersih apa enggak, aliran udara yang kita pakai itu bersih apa enggak, ya kita harus cek gitu, monitoring udaranya itu bersih apa enggak. Nah teman-teman untuk monitoring udara itu bisa teman-teman lakukan dengan 3 cara atau 2 cara, pasif dengan cara pasif ataupun cara aktif. Cara pasif itu teman-teman pakai aja media yang udah kita rating kayak TSA, SDA, PCA gitu, yang dimana media-media non selektif gitu, kalian buka aja gitu di ruangan nih selama 15 menit, itu tuh bakterinya itu atau misalnya fungus itu ada berapa banyak sih yang tumbuh di ruangan gitu. Nah, atau enggak pakai aktif. Kalau pakai aktif itu tuh ada alatnya tersendiri gitu. Kalian pakai media juga tapi disedot udaranya itu menggunakan alat gitu dengan kapasitas udara yang tertentu dengan disesuaikan dengan luas ruangannya tersebut gitu. Nah, ketika oh udah dicek nih secara pasif atau aktif, oh memenuhi nih, kalau misalnya nggak memenuhi, oh yeastnya banyak nih, bakterinya banyak, oh bisa kita lihat temperaturnya masuk apa enggak, suhu yang kita jaga di ruangan itu ada di berapa, oh 25, oh pantesan aja 25 ya, makanya gitu yeast di ruangan kita tuh banyak gitu ya, karena ya gimana nggak banyak gitu, orang ruangan kita aja 25 gitu, dimana yeast atau mold itu bertumbuh baik di suhu tersebut. Ataupun kita lihat, oh di 35 nih, oh pantesan aja nih bakterinya banyak ya. Karena itu suhunya aja di sekitar oh pertumbuhan optimumnya bakteri gitu. Di situ bisa kita dari lingkungan sendiri itu bisa jadi cara root cause atau misalnya cara kita oh tahu hygiene kita tuh bersih apa enggak, dari mana apa enggak, tuh bisa jadi titik kritis yang harus kita perhatikan teman-teman. Nah yang terakhir dilakukan identifikasi pencegahan kontaminasi ya tadi. Oh kontaminasinya dari mana nih? Oh misalnya dari udara. Oh udaranya banyak nih teman-teman. Oh kita lakuin UV-nya itu dilamain lagi, diseringin lagi. Frekuensinya itu lebih dibanyakin lagi, yang asalnya sehari sekali itu jadi sehari 2 kali, atau misalnya pun desinfektan kita ngebersihin alat atau misalnya meja yang kita pakai itu misalnya pas kita sebelum ataupun sesudah itu tuh kita pas pengerjaan sampel di tengah-tengah itu ketika oh per 5 sampel kita bersihin ya gitu, biar enggak tertumpuk kontaminan yang ada di ruangan kerja kita atau misalnya pun alat kerja kita gitu, di meja yang kita kerja gitu. Itu tuh menjadi salah satu dasar untuk pencegahan kontaminasi itu sendiri, teman-teman. Mari lanjut. Nah, ini
kita tahu dari mana nih pencegahan sumber kontaminasi dan pencegahannya itu kayak gimana. Kayak orang yang nggak berkepentingan gitu. Sumber kontaminasinya itu orang yang nggak berkepentingan gitu. Pencegahannya apa? Ya kita nggak boleh memperbolehkan sembarangan orang masuk ke lab kita gitu. Yang kedua, mobilitas personil nih yang dicek dari air monitoring atau udara monitoring udaranya itu tinggi nih ya, kita itu setiap ruangan pergerakan di setiap ruangan itu kita harus kita batasi gitu, karena mobilitas yang tinggi itu juga mempengaruhi kontaminasi itu sendiri gitu ya. Baik lagi kita setiap leader atau misal pun sisi itu tuh, oh ketika banyak, oh ternyata mempengaruhi kualitas sampel itu tuh harus mengurangi juga gitu kegiatan teman. Udah teman-teman kalau misalnya udah yang sini cuma di sini doang, misalnya di yang inkubasi doang dengan pergerakannya dikurangi dengan adanya bantuan adanya passbox. Jadi kita mindahin sampel ataupun barang itu dari passbox tersebut gitu yang menghubungkan antara ruangan satu dengan ruangan lain gitu. Jadi mengurangi mobilitas personil juga gitu. Nah, yang ketiga bisa jadi pemindahan alat laboratorium. Pemindahan alat laboratorium itu juga kan tadi jadi sumber kontaminasi ya. Nah, untuk menguranginya kita ya setiap ruangan itu kita sediakan alat dan ya digunakan alatnya diperuntukkan. Udah kalau misalnya pun buat di preparasi sampel ya udah kita gunakan di preparasi sampel aja, nggak usah kita bawa ke inkubasi apalagi ke ruang konfirmasi gitu untuk ya itu mengurangi kontaminasi itu sendiri. Kurangnya prosedur dalam hygiene gitu. Nah ya kita harus adanya dipisahkan aktivitas yang tadi, oh ternyata kalau misalnya aktivitas penimbangan sampel dan komposit sampel itu menjadi suatu sumber kontaminasi, berarti tempat penimbangan dan komposit sampel itu tuh harus dipisah gitu. Mungkin teman-teman kalau nggak tahu komposit sampel itu pencampuran sampel itu bisa menjadi suatu sumber kontaminasi ketika kita lihat, oh ternyata ketika kita cek ruangannya itu, oh di sini banyak loh besar gitu. Makanya kita, oh ya udah dengan cara biar kondisi lingkungan tetap terjaga, kita pisahkan ruangan komposit dengan penimbangan itu dipisahkan ya agar tidak terjadi kontaminasi itu juga. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir buat alur kerja jadi sumber kontaminasi itu adalah tidak menggunakan prinsip one way flow. One way flow itu ya tadi alur kerja yang tidak satu arah gitu, enggak satu arah, tapi itu dari preparasi sampel ke inkubasi terus konfirmasi, tapi kita tuh dari inkubasi ke tempat sampel terus ke konfirmasi gitu. Jadinya tuh alur kerjanya tuh nggak berurutan gitu. Itu tuh pun juga nyebabin kontaminasi teman-teman buat sampel yang kita kerjain. Lanjut. Kompetensi staff juga bisa menjadi sumber kontaminasi karena ya tadi, oh kita atau misalnya seorang personel itu, oh nggak tahu nih ini tuh bisa, kita bawa aja HP gitu ke dalam gitu, toh lagian kita juga kalau misalnya nggak bawa HP kita mau komunikasi sama orang tuh gimana gitu kan. Iya, tapi dengan kadang kita teledor gitu, apa aja sih hal yang nggak boleh dilakukan itu tuh terkadang tuh menjadi sumber kontaminasi itu sendiri gitu. Makanya untuk mengurangi hal itu sendiri, kita tuh ketika mungkin teman-teman yang udah diwawancara kerja, kenapa sih setiap user atau misalnya tuh HR itu memilih dengan kriteria tertentu ya karena itu tadi disesuaikan dengan lab yang itu perlukan tuh staff apa sih yang kita butuhkan dengan kemampuan atau misalnya pengetahuan apa sih yang calon staff itu punya, karena ya itu tadi ketika si staffnya sendiri nggak tahu atau misalnya nggak mengenal apa aja yang jadi titik kritis di lab itu sendiri, itu tuh bisa jadi
kontaminasi gitu ke barang atau misalnya pun sampel yang disediakan di lab itu. Dan penilaian resiko setiap orang itu tuh harus punya gitu, ketika si staffnya juga nggak punya penilaian resiko, ya mau gimana dia tahu kalau misalnya itu jadi kontaminasi kalau misalnya dia sendiri nggak tahu apa yang dikerjain itu benar apa enggak. Jadi lanjut. Nah yang ketiga, ini tuh faktor internal dan eksternal itu, kondisi temperatur, cahaya, kelembaban yang berlebihan itu tuh bisa menjadi, maaf, slide ini bisa dilanjut. Nah, ini nih teman-teman, faktor internal, eksternal, dan abiotek komponen yang ada di lab. Nah, adanya serangga, kutu, kondisi suhu, temperatur yang enggak sesuai. Nah, itu tuh bisa teman-teman lakuin dengan cara mencegahnya itu, yaitu memonitor faktor lingkungan dengan ngecek swab dengan cara sama-sama swab di ruangan, atau misalkan mengecek kualitas udara dengan cara itu aktif atau pasif gitu. Kalau misalnya adanya serangga nih, gunakan pest control. Tapi ini teman-teman, di laboratorium mikro sendiri itu kita nggak bisa gunakan bahan aktif yang mempunyai residu gitu loh, karena itu bisa mengurangi kualitas lab itu sendiri gitu, karena itu bisa menjadi kontaminasi. Makanya kita harus punya pest control yang tersendiri gitu, ditujukannya untuk membunuh serangga apa, kutu apa, itu tuh nggak boleh sembarangan kita lakuin, atau misalnya kita pilih itu secara sembarangan. Lanjut. Nah yang keempat, penanganan sampel. Hygiene di penanganan sampel. Nah, kontaminasi yang terdapat pada bungkus sampel terdapat ini nih, makanya ketika kita sampel datang tuh, kita tuh seharusnya tuh dibersihin dulu gitu bungkusnya. Sampel tuh kita semprot dengan alkohol, terus kita bersihkan secara menyeluruh, karena kita nggak pernah tahu gitu kontaminasi itu ada di bungkusnya atau enggak gitu. Jadi kita tuh sebisa mungkin harus menjaga kondisi sampel itu bersih dan keadaan dengan ya senatural mungkin gitu, tanpa adanya kontaminasi dari bungkusnya atau misalpun alat plastik wrapnya gitu. Itu tuh harus teman-teman perhatikan. Terus terdapatnya debu pada saat harmonisasi itu tuh, untuk mencegahnya itu tuh teman-teman harus berhati-hati gitu dalam beraktivitas, mobilitasnya atau misalnya pergerakan teman-teman tuh nggak boleh cepet-cepet gitu, karena sampel banyak nih kita cepet gitu, kita langsung tuang gitu, berapa kilo kita tuang, kita campur segala macam, itu kan nggak bisa teman-teman, karena itu pun kegiatan kita sendiri itu dengan cara yang cepat gitu, itu tuh bisa menjadi sumber kontaminasi juga gitu, kalau misalnya teman-teman nggak berhati-hati dalam penanganan sampel gitu. Salah penanganan, misalnya salah penamaan juga itu bisa, nih harusnya nih sampel ini tuh sampel kotor gitu, tapi kita lakukan secara sampel bersih ya harusnya terbaca di pengenceran -1 -2, ini ternyata di -3 itu TNPC gitu, kebanyakan bakteri yang nggak bisa kita baca, kan itu juga bisa jadi salah penanganan ya, bisa jadi kontaminasi juga gitu buat sampel bersih itu sendiri, karena ya itu kita mengerjakan sampel kotor tapi di tempat sampel bersih. Nah, kontaminasi silang saat penyimpanan itu, penyimpanan sampel yang bersih dan kotor tuh harus kita pisah secara baik gitu, jangan sampai kita mencampur sampel yang kotor dengan yang bersih itu secara bersamaan, karena ya kita nggak tahu gitu loh, ini tuh bersihnya itu seberapa bersih atau kotornya itu seberapa kotor gitu, bisa tercampurnya itu bisa terkontaminasi dari saat kita pencampuran, nanti kan juga mempengaruhi kualitas sampel itu sendiri, malah jadi tambah kotor dan menjadi itu ya
kualitas sampelnya juga jadinya tuh jelek gitu ketika kontaminasi itu menjadikan tersilang gitu ya. Orang mau gimana percaya dengan hasil kualitas kita pengerjaan sampel kalau misalkan cara pengerjaan sampel kita tuh cara penyimpanannya itu nggak sesuai. Lanjut. Nah, tindakan pencegahan atau pemantauan kebersihan. Nah, yang pertama, fasilitas sanitasinya itu tidak memadai gitu. Oh, yang harusnya kita punya alkohol di setiap ruangan, misalnya kesempatan setiap alkohol di setiap ruangan, misalnya 70%, ini tuh nggak ada habis gitu. Kita tuh harus ngambil dulu ke sana, ke sini gitu. Ternyata tuh kita tuh pakai, yang ada aja gitu. Yang alkohol 90% kita pakai gitu. Mungkin teman-teman mikirnya, kan alkohol semakin tinggi semakin efektif ya. Tapi ternyata enggak teman-teman, kalau misalnya untuk bakteri, kenapa alkohol yang 70% itu lebih efektif daripada alkohol yang 90%? Karena ada kandungan airnya itu lebih mempermudah penetrasi alkohol itu ke bakteri, jadi dengan bantuan adanya air itu sendiri gitu. Ketika alkohol 90% itu nggak bisa masuk ke dalam sel, sedangkan 70% itu bisa masuk, jadinya itu lebih efektif dalam pembersihan bakteri itu sendiri. Nah, prosedur sanitasi yang tidak sesuai gitu, tidak menyeluruh gitu, itu pun jadi salah satu faktor hygiene yang ketika hygiene yang menjadi kontaminasi. Kebersihan alat yang tidak sesuai, alat dan material yang dibutuhkan tidak sesuai, adanya tumpahan saat bekerja, dan kontaminasi pada alat dan gelas yang kita pakai aja tuh, itu bisa jadi sumber kontaminasi yang paling besar tanpa kita sadari. Lanjut. Nah, yang terakhir, jadwal kerja yang padat dan kesalahan atau dalam pengarahan pengerjaan sampel. Salah melabeli, salah komunikasi, kurangnya konsentrasi yang tadi, yang harusnya kita pengerjaan sampel kotor, malah kita kerjain sampel berdasarkan sampel bersih gitu, dimana sampel kotor dan sampel bersihnya itu tercampur gitu, melakukan kegiatan yang tidak sesuai gitu. Itu kita bawa HP, kita teleponan di dalam lab gitu, di ruang preparasi sampel, di mana tuh itu tuh kan hal yang nggak boleh dilakuin ya teman-teman, karena itu bisa jadi sumber kontaminasi dari kita ke sampel ataupun sampel ke kita gitu. Dari pengarahan yang tidak sesuai, pengaturan atau proses pengujian yang salah. Ketika proses pengujian yang salah itu juga jadi sumber kontaminasi teman-teman buat sampel itu sendiri atau bahan baku yang kita kerjakan. Ya, lanjut. Yang terakhir nih teman-teman, hal yang harusnya kita perhatikan untuk hygiene itu apa aja sih ya tadi. Layout lab itu desainnya itu harus diatur sedemikian rupa, karena itu mempengaruhi higienitas atau kebersihan lab itu sendiri. Laboratorium harus memadai untuk dilakukannya tes mikro. Ya tadi, kalau misalnya kabinet biosafety yang kita punya aja cuman yang kelas 1, ya kita nggak bisa dong kerja dengan mikroorganisme kelas 2 ataupun 3 yang bersifat patogen gitu ya. Tadi itu harus disesuaikan lagi, karena itu menjadi kritis faktor hygiene yang kita gunakan atau yang kita kerjakan. Yang ketiga, menyediakan ruangan khusus untuk proses analisa tertentu. Untuk tes konfirmasi, tes inkubasi, dan preparasi sampel itu tuh harus dipisahkan dari yang bersih, kotor, dari yang tinggi kontaminan, dari yang rendah kontaminan. Itu tuh harus dipisah secara jelas. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah cek kondisi lingkungan secara berkala. Itu suhu, temperatur, kelembaban, udara, dan cara pembersihan kita udah benar apa enggak aja, itu tuh harus kita cek secara berkala ya, untuk menjamin kualitas laboratorium kita itu bersih tanpa ada kontaminasi dari dalam. Lanjut. Nah, sekian, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan.
Wah, terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Puri, yang sudah menyampaikan materinya luar biasa sekali ya, Kak. Ternyata mengenai dunia quality control ini, untuk kita melakukan quality control aja harus quality control laboratoriumnya dulu tuh. Iya, Saya betul. pelajaran yang paling utama sih yang saya dapat. Dan Iya, pastinya ini juga teman-teman sudah menyiapkan banyak sekali pertanyaan dari Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan rekan-rekan juga. Mungkin untuk termin pertama ya, seperti pada umumnya saja, saya buka 3 pertanyaan dulu. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa dituliskannya di kolom chat di bawah atau mungkin mau disampaikan secara langsung juga boleh. Silakan. Bagi yang ingin bertanya, ini ada satu chat dari, oh ada 2 dari Kak Aris. Wah, ini kayaknya fans Kapuri. Ada yang menyampaikan salam. Nah, ini dari Bang Tom nih, ini abang saya nih. Saya izin bacakan ya Bang Tom, pertanyaannya luar biasa. Punten Kapuri, izin nanya. Kalau dalam hierarki pengendalian biosafety, kenapa APD merupakan pengendalian paling tidak efektif? Wah, luar biasa sekali pertanyaannya. Ini mau langsung dijawab atau mungkin mau ditampung dulu, Kak Puri, sembari kita menunggu teman-teman? iya, ditampung dulu aja kali. Ada lagi nggak kalau misalnya ada yang ingin bertanya, mungkin ditampung dulu. Kalau misalnya nggak ada, saya jawab. Oke, mungkin kita coba cek dulu ya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi nih. Sembari Kak Puri juga mungkin bisa menyiapkan dulu jawabannya. Kalau nggak ada, mungkin bisa langsung juga sih. Karena durasi kita nggak panjang-panjang banget teman-teman ya. Kalau di rundown ini kita hanya sampai jam 20.40 alias 15 menit lagi kurang lebih. Jadi ayo langsung aja ditanya. Karena tanggung sekali ya kalau tidak sekarang ditanyakan pasti nanti teman-teman apa yang ingin didapat dari kegiatan ini terlewat. Itu tidak datang lagi mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Ayo teman-teman nih mumpung disediakan ya. Sebenarnya saya banyak pertanyaan nih Kak, tapi saya ingin mengutamakan ke teman-teman dulu. Karena saya anak genom ya. Jadi saya bisa menghubungi Kapuri secara langsung. Nah, teman-teman juga ntar kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut, bisa daftar genomnya hidup. Verba Volant Script Tamanen ya. Silakan join genom. Ini ada formulir pendaftarannya nggak nih panitia? Di-share aja ya. Siapa tahu ada sobat-sobat yang mendaftar. Wah, kayaknya belum ada nih Kak yang mau bertanya lagi. Mungkin bisa langsung saja Kak. Oh, ada. Langsung angkat tangan. Ini juga abang kita ini. Bang Eki ya. Silakan Bang Ahmad Bayhaki Ulma. Seperti mau bicara. Silakan Bang. Saya langsung aja ya, Ah, Ihsan. boleh. Iya Bang. Eh, Mohon izin untuk senior genom yang di sini ada Kak Indina, ada Bang Zikri ya, terus ya Kak Puri sendiri juga senior saya ya. Oke. Mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan. Kak Puri tadi sempat menyampaikan bahwa suhu ruang itu pada kisaran 25 derajat Celcius. Nah, kita tahu juga ada beberapa lab yang mikroorganisme sampelnya itu memiliki derajat inkubasi yang bermacam-macam, apalagi di biofarma begitu ya. Nah, apakah suhu ruang itu ditentukan berdasarkan kemungkinan spesimen yang diterima oleh lab, atau memang standar umum untuk seluruh lab itu 25 gitu? Kali aja ada lab yang suhu ruangnya 22 kan, 23 atau berapa gitu. Sekian dari saya Pak Puri, terima kasih. Wah, pertanyaan yang juga luar biasa ya, Kak. Ini agak berbeda sedikit pertanyaannya dari Bang Tom ya, Kak, mengenai suhu ruangan. Oke, sudah 2 pertanyaan nih. Masih diberikan lagi kesempatan satu penanya. Atau mungkin karena sudah mendekati, silakan mungkin Kak Puri, jika mau dijawab dulu 2 pertanyaan sebelumnya. Boleh. Yang pertama yang pengendalian ya tadi, kenapa hierarki biosafety itu APD-nya tidak efektif gitu ya, apa gimana? Paling tidak efektif ya. Karena gini teman-teman, kenapa pakai biosafety itu APD-nya itu nggak efektif? Ya karena namanya alat ya punya kekurangan yang tadi ada yang disesuaikan juga gitu dengan alatnya itu kondisi
udaranya itu tuh diatur sempurna apa enggak gitu. Jadi kenapa enggak efektif? Karena ya tadi kalau misalnya teman-teman pakai mikroorganisme klasifikasi 3 atau misalnya 2, tapi teman-teman sendiri pakai biosafety yang nomor 1 gitu, yang dia tuh cuman punya bukaan depan dan sirkulasi udara yang di dalam biosafety itu enggak diatur gitu. Jadi keluar aja bisa eh, kena langsung ke si pekerja itu sendiri gitu. Jadi kenapa nggak efektif ya karena itu gitu, karena kesalahannya pemilihan, karena kita nggak cocok, nggak sesuai gitu biosafety yang kita gunakan dengan jenis bakteri yang kita dengan bakteri yang kita kerjakan itu nggak sejalan gitu, nggak seharusnya. Yang harusnya kita pakai biosafety 2 atau 3 untuk klasifikasi mikroorganisme nomor 3, tapi kita malah pakai biosafety nomor 1 gitu ya. Itu nggak akan jadi nggak akan sesuai gitu, nggak akan efektif untuk melindungi, karena ya kita tahu sendiri gitu APD eh, buat kita sendiri sebagai pekerja itu apa sih, paling kan sarung tangan, jas lab gitu, dan masker gitu kan. Hal itu juga kan pada saat kita kerja kadang kita nyentuh muka atau nyentuh tangan tanpa kita sadari, sarung tangan pun juga nggak tertutup dengan sempurna gitu, masker juga kita agak sedikit kebuka gitu. Makanya kenapa kita harus benar-benar memilih biosafety dengan disesuaikan dengan mikroorganisme itu ya seperti itu gitu, karena jangan sampai itu tuh menjadi bumerang untuk kita sendiri sebagai pekerja dalam bekerja gitu. Apalagi untuk sampel gitu loh, untuk sampel sendiri yang kita kerjain gitu, itu tuh bisa jadi ya nggak efektif kayak gitu. Mungkin cukup menjawab apa enggak. Wah, sudah dijawab ya. Itu bagaimana Bang Tom mungkin tanggapannya nih? Berarti intinya adalah memang kalau baiknya itu disesuaikan juga ya kan dalam penggunaan APD dan juga fasilitasnya gitu ya kan. Wah, Iya. itu Makanya jangan poin sampai baru kita juga tuh tuh. jadi pekerja tuh dengan fasilitas lab yang ya kadang kita juga kan nggak tahu ya, dengan karena pengembangan lab atau misalnya fasilitasnya sendiri itu butuh biaya yang sangat besar. Cuman tersedia kabinet satu tapi kita disuruh ngerjain sama salmonella langsung atau misalnya listeria gitu di tempat itu kan. Jangan sampai gitu teman-teman mau-mau aja gitu untuk mengajarkan hal kayak gitu gitu. Itu pun kan ke kitanya juga harus waspada, harus tahu gitu, jangan sampai mengorbankan diri kita sendiri dalam bekerja. Oke, luar biasa sekali. Ini sepertinya Bang Tom sudah terjawab ya Kak, karena tidak ada respon juga. Nah, untuk mempersingkat waktu atau mungkin Bang Tom lagi menyimak juga nih, silakan mungkin dijawab pertanyaan yang kedua Kak. Yang kedua tadi ya Eki ya, tentang suhu ruang. Itu yang tadi Iya, aku bahas itu 25 itu bukan kita setting di 25 derajat Eki, tapi kan ketika kita punya inkubasi yang disetting atau misalnya tuh eh, diatur dalam 25 derajat untuk yeast dan mold. Nah, ruangan itu tuh nggak boleh bersuhu sama dengan suhu yang kita pakai untuk inkubasi bakteri dengan inkubator gitu loh. Nah, tadi yaitu harus ditentukan dengan setiap laboratorium itu bisa ditentukan gitu, disesuaikan. Di Bio Farma itu kan dengan protein ya, kalau misalnya protein tuh minimal tuh 23 sampai 25 itu range suhu ruang yang biasanya. Tapi baik lagi yaitu setiap laboratorium itu dia punya spesifikasi suhu ruangan tertentu gitu. Kayak misalnya yang tadi aku bilang mungkin agak kepotong kalian nangkepnya gitu. Nah, ketika kita punya inkubator yang disetting di suhu 25, kita tuh nggak boleh sama dengan inkubasi itu gitu. Suhu ruang kita tuh nggak boleh gitu sama dengan suhu inkubator yang kita setting di ruangan itu. Karena ya kalau nggak, berarti kalau misalnya kita suhunya itu sama dengan inkubator yang kita
lakuin, berarti kan kontaminannya juga ada di ruangan gitu. Kalau misalnya kayak contoh 25 kan buat yeast dan mold, ketika suhu ruangan kita pun juga sama dengan inkubator itu, berarti kan bisa diasumsikan kalau misalnya yeast dan mold juga bisa tumbuh gitu di ruangan kita gitu. Bisa jadi kontaminan juga gitu. Kalau misalnya ketika suhu ruangan itu sama dengan inkubator yang kita pakai gitu. Makanya tadi yang disesuaikan lagi setiap ruangan itu, oh misalnya kayak di pabrik susu gitu. Pabrik susu itu biasanya tuh suhu ruangnya itu lebih tinggi lagi karena mereka itu inkubasinya itu di suhu 40 sampai 30-an, 30 sampai 40-an gitu. Jadi suhu ruangnya pun menyesuaikan gitu. Jangan sampai terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, karena ketika inkubator kan jadi isolator ya, maksudnya tuh dia melepaskan udara panas ke ruangan gitu. Jadi jangan sampai pun itu jadi ketika ruangan kita udah tinggi terus ada suhu panas dari inkubator tuh jadi semakin tinggi, jadinya tuh nggak efektif juga. Jadi ya setiap laboratorium itu dia pasti punya prosedur atau misalnya kriteria suhu ruangan tersendiri, disesuaikan dengan jenisnya dan sampel-sampel apa aja yang mereka kerjain. Beda-beda sih. Berarti ini kayak khusus untuk suhu ruang inkubator ya, begitu ya. Yang biasanya suhu kita kerja juga disamain sih. Misalnya nggak mungkin sih yang satu 30 tapi yang satunya 20. Kalau misalnya di lab sendiri itu biasanya di range tentang suhunya itu 19 sampai 23. Itu maksimal itu di 23. Kalau di Bio Farma kan dingin banget ya, ruang Iya, kerja umum juga iya. pun dingin banget. Karena itu diselesaikan lagi kan, karena ya bakterinya, protein-proteinnya gitu, beda-beda. Mungkin ini juga menjawab kali ya, kenapa mungkin teman-teman di PLT sering kontam agarnya karena suhu inkubasinya sama dengan suhu ruang ya. Jadi Iya, sering tuh. kontam gitu. Atau enggak kan yang kabinet biosafety-nya aja kita pakai kan yang klasifikasi 1 kan gitu, yang masih sederhana gitu filternya, dan belum lagi jendela di PLT kita kan sering dibuka, ditutup. Nah, itu bisa jadi kontaminasi, sumber kontaminasi juga. Oke, terima kasih Kak Puri, Kak Indina, Kak Zikri, dan Kak Jian. Wah, luar biasa juga nih kan nih mengenai suhu. Saya jadi paham Kak, kenapa berarti di pintu-pintu lab tuh suka ada tulisan AC ruangan ini jangan dimatikan. Oh, ternyata itu ya tujuannya ya. Iya. Biar suhunya nggak ini ya apa nggak teratur gitu ya. Iya betul. Karena kan bakteri itu tumbuh berdasarkan suhu tertentu juga gitu kan. Jangan sampai dia kan spesifik gitu. Bakteri aja nggak ditumbuhin atau dengan nggak optimum aja dia bisa tumbuh gitu. Kenapa? Makanya suhu itu harus diatur sedemikian rupa tuh ya buat nantinya. Oke, wah ini bisa teman-teman notes juga ya, khususnya tadi juga dikasih penjelasan mengenai buat teman-teman yang di penelitian di PLT itu ya, sebagai note yang cukup penting. Dan kita akan lanjut, ini ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir malam ini ya, dari sobat kita Dika Firza Pramana. Ini sepertinya sobat Bio 2022 ya, bertanya, apakah ada perbedaan spesimen treatment apabila dalam suatu lab diterima sampel prokariot dari domain yang berbeda? Dengan contoh sampel A dari archaea dan sampel B dari bakteri biasa. Terima kasih banyak sebelumnya, Kak. Wah, ini pertanyaan yang kembali beda nih konsepnya. Mungkin bisa langsung Pak Puri atau bagaimana? Ya, mungkin untuk perbedaan spesimen juga harus ada pasti ada perbedaan, karena yang kita tuh tadi prokariot, eukariot, kita tuh mungkin pembedaannya tuh jangan cuma prokariot, eukariot, kita langsung aja oh di ide ini bakterinya mungkin karena kita nggak tahu ya, mungkin buat di sampel-sampel apa, misalnya kita dapat sampel tanah atau misalnya sampel apa yang kita nih nggak tahu nih bakterinya itu berisikan prokariot atau eukariot gitu.
ya misalnya kalian coba setting misal sampel tanah, apa aja sih bakteri yang ada di tanah, misalnya ada jamur juga, ada bacillus, ada mold, atau misalnya ada bakteri-bakteri itu, ya kita harus tahu gitu sumbernya itu dari mana, bakteri pencemarnya itu apa aja. Nah dari situ kita tuh tahu gitu penangannya itu harus seperti apa gitu, karena ya sampel yang bersih sama kotor itu pasti beda gitu ketika kita menangani sampel tanah dengan kita menangani sampel daun misalnya ya nih. Sampel daun itu kan pasti beda juga gitu ya, karena istilahnya tuh tanah itu lebih kaya bakteri dibandingin daun gitu. Jadi eh, kita harus tahu juga nih sumbernya itu atau bakterinya itu atau misalnya sampelnya itu yang biasa ada tuh apa aja sih, misal kayak sampel udang faname. Udang faname itu kan ditumbuhin ada di air, ada di laut gitu. Nah, ini kita juga harus lihat nih fanamenya itu faname raw atau misalnya tuh mentah atau matang gitu. Biasanya faname itu yang harus kita uji tuh dia nggak boleh E. coli sama sekali, TCEC, coliform itu nggak boleh, salmonella gitu. Kalau misalnya pun dia sampel yang mentah gitu. Nah, kalau misalnya sampel yang matang beda lagi, dia pasti ada parameter tambahannya kayak E. coli, itu udah pasti, TCEC itu udah pasti, salmonella, ada listeria dan ada staphylococcusnya gitu. Jadi kita pun harus tahu gitu sampel yang kita tangani itu apa, mentah atau matang, bersih apa kotor, dan apa aja sih biasanya yang ada bakteri yang ada di situ gitu. Jadi kita tuh tahu gitu treatmentnya itu kayak gimana, penanganannya itu kayak gimana, perlakuannya itu kayak gimana. Jadi jangan sampai cara perlakuan gitu, mentang-mentang misalnya kita memperlakukan sampel tanah tapi kita kayak memperlakukan sampel makan jajan makanan gitu, atau misal pun dari sampel swab lain gitu, itu kan juga beda, setiap sampel itu dia punya penanganan sampelnya masing-masing kayak gitu. Jadi kita lihat dulu nih sumbernya itu apa, yang biasa itu apa aja tuh, yang teman-teman terjawab atau mungkin kurang jelas. Nah, bagaimana ini Mas Andika? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Wah, langsung terjawab Kak. Terima kasih banyak. Dan memang itu jawabannya juga kembali memberikan poin ya teman-teman mengenai bagaimana sampel treatment itu. Dan Tuh, ini mungkin itu ya Kak. kalau misalnya lebih jelas lagi nanti ada bahasannya tersendiri, soalnya karena banyak hal yang harus diperhatiin sih, karena itu bisa jadi bahasan tersendiri. Wah, itu dia. Itu makanya saya kemarin dapat spill Kak, katanya ini acaranya akan dibikin beberapa part lagi Kak. Jadi sistemnya kita kayak training gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Mungkin itu ya teman-teman Genom tuh dapat panitia khususnya ya dapat sedikit ide buat program Genom, karena memang banyak banget ya yang bisa dibahas. Dan tentunya menarik banget nih dunia mengenai quality control dan laboratorium engineering ini. Sekalian dapat sertifikat ISO nggak nih dari Kak Puri ini? Betul. Kenapa? Saya juga berharap nih, gimana nih Mau Kak? bahas ISO? Mau bahas ISO yang mana? Dapat sertifikatnya nggak? Itu mah sertifikatnya juga tuh ya kita bahas secara, ya nanti itu bahasannya di belakang lagi. Oke, berarti teman-teman harus pantengin terus tuh sosial media Genom. Nanti akan dikabarin kapan lagi membahas ISO, kita membahas mengenai sample treatment. Dan ini ternyata ada satu pertanyaan lagi. Mungkin nih gimana panitia? Apa kita ada tambahan waktu? Karena nih yang nanya sepertinya ini ketua Genom sekarang. Kasih nggak enak juga kalau nggak saya sampai pertanyaannya. Nanti saya nggak diajak lagi. Sedih banget ya. Apakah ada tambahan waktu panitia nih? Panitia juga kayaknya boleh-boleh aja ya. Karena ini pertanyaannya menarik juga nih Kak, mengenai hal yang berbeda nih, mengenai laminar airflow. Jadi dari Bapak Goja nih bertanya, apakah ada perbedaan yang lebih spesifik antara LAF, LAF kabinet dan alat perlindungan lainnya seperti biosafety kabinet atau clean bench dalam konteks hygiene and environmental monitoring? Nah, mungkin bisa dijawab secara singkat saja mungkin Kak pertanyaan ini. Perbedaan spesifik kali ya dari yang LAF biasa sama biosafety kabinet ya. Yaitu
aliran udara sih yang paling penting. Itu perbedaan yang paling utama dari LAS sama biosafety yang lainnya itu adalah aliran udara yang ada di laminar tersebut. Kalau misalnya LAS itu nggak terkontrol gitu, dari yang di dalam laminar tuh bisa keluar ke kena kita, sedangkan kabinet biosafety yang 1-2 itu dia jadi punya aliran udara di mana si udara itu terjaga di dalam kabinet itu sendiri, jadi nggak berbahaya buat kita sebagai pekerja dan nggak berbahaya buat lingkungan. Jadi sebenarnya intinya sih perbedaan di aliran udaranya aja. Aliran udaranya itu dijaga tetap bersirkulasi di dalam, dan meskipun keluar itu udah melewati HEPA filter gitu. Sedangkan kalau misal pun LAC sendiri itu enggak, meskipun ada HEPA filter tapi tidak terlalu efektif dalam mengatur aliran udara, karena ya kan cuma bench gitu doang terus langsung ke atas kan aliran udaranya, tapi nggak ada bolong dan di sampingnya, jadi udara yang masuk tuh masih bisa keluar lagi, nggak langsung tersedot. Dan percepatan udara, aliran udaranya pun harus tinggi. Kalau misal pun dengan istilahnya kayak tempat kerjanya luas tapi udaranya itu pendek kan nggak bisa menyedot lingkungan udara yang ada di dalam juga gitu. Makanya kenapa dia itu penjagaan atau misalnya efektivitas ke kitanya juga kurang, meskipun kita pakai ADP yang seadanya. Kalaupun kita pakai laminar airflow, tapi ya kita penambahan ADP-nya di kita aja, misalnya kita nggak pakai masker biasa tapi pakai masker N5 gitu, atau misalnya pakai kacamata, atau misalnya pun pakaian baju astronot gitu ya. Itu pilihan. Ketika kita tidak bisa mengatur ADP kita, lebih baik biosafety-nya yang kita pilih lebih advance gitu. Kalau misalnya kita biosafety-nya atau yang kita punya cuma LS, ya udah berarti ADP kitanya yang di-upgrade gitu buat melindungi diri kita menjadi lebih baik gitu, pakai yang maskernya lebih menjaga lah, atau misalnya pun kita pakai kacamata juga atau pakai baju astronot kalau perlu gitu ya. Itu tadi disesuaikan dengan kemampuan lab itu sendiri dan apa yang bisa kita pakai untuk melindungi diri kita. Begitu. Oke, bagaimana Bapak Goja, Ketua Genom? Udah terjawab nih, Pak Ketua? Ya, moderator sudah sangat terjawab. Terima kasih. Ya, mantap. Terima kasih juga. Oke, sepertinya mungkin disudahi saja kali ya kita sesi tanya jawab malam ini. Saya yakin banget pasti dari teman-teman banyak yang ingin bertanya lagi, dan semakin banyak tuh timbul pertanyaannya, apalagi pas di tadi kita pantik-pantik sedikit ya mengenai hal-hal yang terlibat di dalam quality control ya yang belum dibahas malam ini. Nah, teman-teman itu bisa nanti hubungi kayak Puri langsung ya. Nah, kalau anak genom pasti punya kontaknya. Nah, buat yang belum punya kontaknya, masuk genom ya. Itu tujuan dari acara ini ya. Ayo masuk genom. Ayo masuk genom ya untuk lebih tahu dan juga menuju karir-karir yang tadi sudah kita bahas. Oke, mungkin karena sudah usai juga tugas saya malam ini, saya mohon izin untuk kembalikan kepada saudara MC Mas Maulana, silakan. Dan saya juga pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin Pak Puri juga terima kasih banyak Kak Puri tadi sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Saya izin undur diri. Makasih juga Isan. Oke Kak, sama-sama. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Puri dan Bang Iksan. Terima kasih banyak. Materinya sangat-sangat memukau. Ditambah juga kemarin dari Kak Dian juga nih, tambah Kak Puri juga. Wah, kita jadi semakin paham bagaimana mekanisme dan juga prinsip dari quality control ini. Semoga kedepannya kita bisa, ini mungkin kali ya Kak, kita bisa belajar atau latihan secara langsung bagaimana mekanismenya di pabrik ataupun di suatu perusahaan ya. Semoga aja Genom ini bisa gitulah mengerealisasikan tersebut. Bisa, pasti bisa ya Kak ya? Bisa dong, masa nggak bisa Genom? Ayo bisa. Iya Kak. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup,
ada penyerahan sertifikat kepada kakak kita yang sangat luar biasa, Kak Puri, oleh Ketua Pelaksana dari KIC pada malam hari ini. Kepada Saudari Yanggita Rana dipersilakan. Ya, sebentar Kak, di kami ini di Zoom-nya agak nge-lag Kak. Maaf ya Kak. Sambil ngobrol aja, Ucup angkatan berapa berarti Genom tadi? Saya angkatan 11 Kak. Ya, kita angkatan 11 kalau di angkatan kami itu ketuanya tadi Kak, Goza namanya. Oh, baru ya berarti angkatan baru. Iya Kak, baru dia dari angkatannya Bang Aldi. Nah, ya, dipersilakan kita. Ya Kak, terima kasih sudah berkenan menjadi pembicara pada malam hari ini. Ya, makasih juga. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi Kak atas ketersediaannya dan juga waktunya untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan luar biasa sekali kepada kami, terutama anak genom dan juga mahasiswa biologi pada umumnya. Berikutnya kami juga memberikan penghargaan sertifikat kepada moderator, yaitu abang kita, itu Bang Muhammad Ihsan. Dipersilahkan pada Saudari Anggita. Wah, saya dapat juga ini. Apa dong, Bang? Iya. Luar biasa banget ini. Terima kasih Bang Ihsan udah menyempatkan waktunya untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Ya, terima kasih kembali Genom. Semoga sukses selalu. Hidup Genom. Hidup. Amin Bang. Semoga kelompok studi kita makin maju dan terus berkembang. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita menutup acara ini dengan doa, adapun sebagai kenang-kenangan, marilah kita sama-sama mengabadikan momen kita pada malam ini dengan foto bersama. Foto bersama terlebih dahulu. Yuk, untuk kakak-kakak, abang-abang, dan juga rekan-rekan mahasiswa, dipersilakan untuk membuka kameranya. Wah, ada Dani Ari Febrian ya. Tua Genom juga tuh. Oke, baik. Rekan-rekan panitia mungkin bisa dibantu untuk screenshot. Ya, mungkin saya ajak sekali lagi nih untuk abang dan kakak yang masih ada di ruang Zoom ini, mari kita sama-sama foto bersama dulu ya. Ya, mungkin saya tunggu sebentar lagi. Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada.
Saya aba-aba ya, saya mohon izin aba-aba, abang dan kakak semua. Oke, senyum terbaiknya diperlihatkan. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh berpose, Bang. Gimana nih pose kita malam hari ini? Oke, ikutin kakak kita aja gini. 2 jempol. Oke, sip. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih ya Bang dan Kakak yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Dan untuk lebih sempurnanya, kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak kita yaitu Kak Puri menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi amal jariah bagi beliau di kita gitu. Terima kasih saya ucapkan mewakili teman-teman panitia atas kesempatan dan dari rekan-rekan semua dan kakak dan abang serta rekan-rekan semua pada malam hari ini.